pada Imelda cerita. Peserta selanjutnya adalah Saferirus Suparjo pada Eotik Chef, silakan. Kedua Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya kasih, teks yang saya ambil yaitu Surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 8 ayat 19 sampai 22. Pemulihan alam semesta melalui pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita hidup dalam sebuah dunia yang menantikan pemulihan, dan pertobatan bukan hanya tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyadari panggilan kita untuk memulihkan keutuhan ciptaan Allah. Paulus menegaskan bahwa penciptaan ini digenggam oleh harapan, menunjukkan bahwa pertobatan kita membawa harapan bagi alam semesta yang menantikan kebebasan dari kemuliaan anak-anak Allah. Pertobatan bukan hanya pertobatan pribadi, tetapi juga pertobatan yang merangkul tanggung jawab sosial dan ekologis. Sebagai orang yang percaya, kita memiliki peran aktif dalam memberikan harapan dan pemulihan bagi alam semesta. Menjadi saksi-saksi cinta dan kasih karunia Allah melalui tindakan-tindakan kita yang peduli terhadap lingkungan. Dengan pertobatan ekologi, kita dapat menjadi bagian dari upaya besar menuju pemulihan dan pembaharuan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kita semua mendapat inspirasi dari ajaran-ajaran Paulus untuk menjalani pertobatan yang holistik, yang tidak hanya merubah hati dan pikiran kita, tetapi juga memberdayakan kita untuk menjadi pelindung ciptaan Allah. Paulus dalam bacaan ini menggambarkan alam semesta untuk membebaskan diri dari belenggu kebinasaan. Alam semesta mengeluh dan merintih dalam kerinduan akan pemulihan. Hal ini memanggil kita untuk menjadi pribadi yang mendengar cerita bumi dan memberikan respon serta tindakan. Pertobatan ekologi bukan hanya panggilan moral, tetapi juga panggilan spiritual untuk meresapi keindahan ciptaan Tuhan. Dalam pertobatan ekologi, kasih dan kepedulian menjadi landasan utama. Allah menciptakan alam semesta dengan kasih, dan kita sebagai umatnya dipanggil untuk merawatnya dengan kasih yang sama. Pertobatan ekologi wujud nyata dari kasih kita terhadap sesama dan generasi yang akan mendatang. Pertobatan ekologi membutuhkan kebijaksanaan untuk mengelola sumber daya alam. Kita diingatkan bahwa bumi menciptakan buahan yang menanti pemulihan dan perawatan yang seksama. Oleh karena itu, pertobatan ekologi memerlukan langkah-langkah yang konkret, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pelestarian sumber air. Melalui tindakan ini, kita dapat menghormati dan menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk tidak hanya merenungkan pertobatan sebagai perubahan pribadi, tetapi juga sebagai jalan untuk ikut serta dalam pembaruan alam semesta. Langkah konkret seperti menjaga lingkungan, mendukung keberlanjutan, dan hidup secara sederhana menjadi ekspresi kita untuk pertobatan ekologi. Ini adalah wujud cinta
dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah terhadap ciptaannya. Mari kita berkomitmen untuk hidup sejalan dengan nilai-nilai pertobatan yang tidak hanya meraba perubahan dalam diri, tetapi juga bagi dunia yang Allah ciptakan. Firman Tuhan dari surat Roma menunjukkan kepada kita bahwa pertobatan kita sebagai anak-anak Allah memiliki dampak yang signifikan, bukan hanya kepada kehidupan rohani, tetapi juga pada pemulihan dan pembebasan alam semesta. Kita hidup dengan kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap Pencipta dan berusaha untuk menjadi agen perubahan yang memulihkan keutuhan cipta Allah. Semoga pertobatan kita menjadi berkat bagi seluruh penciptaan dan membawa harapan yang berkelanjutan bagi alam semesta. Kita dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam pertobatan ekologi. Bumi adalah karunia Tuhan yang harus kita pelihara dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menjadi agen perubahan dalam menyelamatkan bumi ini dan menjalani panggilan kita sebagai khalayak yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Semoga